Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Detia Frilia, NPM 19180111076. Perkenalkan, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dan di kesempatan kali ini pada blog Special Sense, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan dan juga edukasi mengenai strabismus. Strabismus itu atau biasa teman-teman kenal dengan mata juling. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan dan tetap simak penjelasan saya hingga akhir. Apa sih strabismus itu? Secara medis, strabismus itu merupakan nama lain dari mata juling. Nah, mata juling sendiri atau strabismus berasal dari bahasa Yunani, yaitu strabismos, yang artinya melihat dengan juling, kemudian melihat secara oblik atau miring, dan juga artinya melirik. Strabismus atau mata juling ini dia merupakan suatu kondisi di mana keadaan kedua mata kita tidak melihat secara lurus. Sedangkan pada normalnya kedua bola mata kita akan melihat lurus ke depan ke arah satu titik. Sedangkan pada strabismus dia akan melihat pada dua titik yang berbeda. Jadi satunya lurus ke depan, satunya lagi dia akan berada pada titik yang berbeda. Nah, strabismus ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga bisa pada orang dewasa, baik pria maupun wanita. Dan untuk prevalensinya sendiri atau keadaan strabismus ini dia terjadi sekitar pada populasi 2-5% dari seluruh populasi yang ada. Apa sih jenis-jenis strabismus? Nah, jenis-jenis strabismus itu dia ada dua versi. Yang pertama ada yang tipe horizontal atau garis lurus, dan ada yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, untuk yang horizontal sendiri, dia ada dua jenis. Yang pertama itu ada esotropia, yang mana esotropia itu artinya keadaan di mana kedua bola mata itu melihat pada dua titik yang berbeda. Jadi satunya akan lurus ke depan, sedangkan pada esotropia mata satunya kembali akan melihat pada ke arah dalam. Nah, untuk esotropia ini dia merupakan kondisi pada mata juling yang umum terjadi. Nah, untuk versi yang kedua dari horizontal, dia merupakan eksotropia. Nah, untuk eksotropia ini keadaan di mana kebalikan dari esotropia. Untuk eksotropia, dia akan berada pada salah satu mata akan melihat lurus ke depan, sedangkan mata yang satunya akan melihat ke arah luar. Versi yang kedua, ada yang versi vertikal, di mana kita tahu garis vertikal merupakan garis yang lurus tapi dari atas ke bawah. Nah, yang pertama itu ada hipertropia dan hipotropia. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa hipertropia berarti dia lebih tinggi, sedangkan hipotropia dia lebih rendah. Jadi, untuk hipertropia itu adalah keadaan di mana mata juling pada satu mata itu akan melihat lurus ke depan, sedangkan untuk mata satunya pada hipertropia maka akan melihat pada ke arah atas. Jadi satunya lurus ke depan, satunya lebih atas. Sedangkan untuk hipotropia merupakan kebalikan dari hipertropia. Untuk hipotropia berarti lebih rendah. Jadi untuk mata satunya lurus ke depan dan mata yang satunya akan lebih melihat ke arah bawah. Nah, itu untuk perbedaan dari horizontal, vertikal, di mana masing-masingnya memiliki jenis-jenis yang lebih spesifik lagi. Di 4 jenis di atas tadi, ternyata masih ada salah satu jenis mata juling, yaitu kondisi bola mata yang tidak sinkron. Maksud tidak sinkron di sini bahwa dari contoh-contoh yang telah kita sampaikan tadi, bahwa kita lihat salah satu matanya akan melihat lurus ke depan. Tapi pada kondisi bola mata yang tidak sinkron, maka kondisi bola mata antara kiri dan kanan itu akan terjadi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Jadi salah satu matanya akan melihat pada ke arah atas dan salah satu matanya akan melihat ke bawah, arah bawah. Lalu bagaimana sih strabismus itu bisa terjadi, atau apa saja sih penyebab-penyebab dari strabismus? Nah, untuk penyebab dari strabismus ini dia banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu antara otot mata dan juga bola matanya. Nah, penyebab yang pertama itu dia adanya kelainan yang terjadi pada saraf mata dan juga otot mata. Jadi, adanya gangguan dari saraf dan juga otot mata bisa menyebabkan strabismus.
Kemudian untuk faktor yang kedua atau penyebab yang kedua adalah ketidakseimbangan antara koordinasi otak dan mata. Perlu kita ketahui bahwa penglihatan itu pusatnya berada pada bagian otak. Nah, ketika otak dan mata terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi suatu gangguan, dan salah satu gangguan itu dia merupakan mekanisme atau manifestasi klinisnya itu adalah strabismus atau mata juling ini. Lalu penyebab yang lain itu ada keabnormalan pada jaringan yang ada pada di sekitar bola mata dan juga otot mata. Jadi jaringan-jaringan yang menyusun pada bagian bola mata dan otot mata itu harus baik. Namun apabila adanya suatu ketidaknormalan atau suatu gangguan dari jaringan tersebut, maka bisa juga menyebabkan terjadinya strabismus atau mata juling ini. Lalu ada penyebab yang keempat, yaitu adanya penggunaan kacamata. Nah, penggunaan kacamata ini diakibatkan dari kelainan refraksi dari penderita yang mengalami rabun dekat atau hipermetropi dan juga rabun jauh atau miopia. Jadi, efek jangka panjang yang bisa kita dapatkan apabila adanya penderita ataupun pasien dari kelainan refraksi itu adalah salah satunya juga bisa menyebabkan mata juling. Kemudian yang terakhir itu ada pengaruh genetik. Nah, faktor genetik ini perlu kita ketahui bahwa sangat-sangat rentan terhadap keluarga yang memiliki faktor genetik mata juling. Jadi keluarga-keluarga ataupun seorang anak yang memiliki riwayat dari keluarga yang memiliki strabismus, maka dia akan beresiko lebih tinggi juga mengalami strabismus. Selain itu, penyebab strabismus adalah pengaruh dari gangguan kesehatan mata seperti katarak. Nah, pengaruh gangguan mata ini sendiri sangat beresiko pada kejadian terjadinya strabismus. Strabismus memang terjadi dan juga lebih beresiko tinggi pada anak-anak yang memiliki faktor genetik ataupun riwayat keturunan dari keluarganya. Tetapi jangan lupa meskipun tidak ada riwayat dalam keluarga, strabismus ini juga bisa terjadi. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih dini pada terjadinya strabismus pada anak-anak. Sifat-sifat dari strabismus atau mata juling ini sendiri, dia ada yang bersifat konstan atau dia selalu terjadi atau timbul setiap saat. Jadi kapanpun dia akan selalu tampak juling. Jadi salah satu matanya itu lurus ke depan, salah satunya berada pada penglihatan yang berbeda. Nah, tapi strabismus ini juga terjadi atau bisa timbul pada hanya saat-saat tertentu, seperti bila anaknya sedang sakit, atau saat melamun, atau saat melihat objek-objek yang lebih jauh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sifat mata juling ini dia ada yang bersifat konstan atau terus-menerus, ada juga yang bisa muncul secara tiba-tiba. Nah, apa sih kira-kira efek yang terjadi apabila seseorang atau pasien itu memiliki mata juling secara konstan? Nah, ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama itu amblyopia atau mata malas. Jadi, umumnya pada pasien-pasien yang memiliki mata juling, mata yang menyimpang atau salah satu yang memiliki gangguan mata juling tersebut umumnya tidak digunakan untuk melihat secara baik. Nah, hasil dari tersebut maka akan terjadinya kejadian bahwa mata yang tidak dapat melihat secara baik itu akan mengalami penurunan tajam penglihatan. Nah, hal tersebutlah biasa kita kenal secara medis dengan amblyopia atau disebut juga mata malas. Efek yang kedua adalah penglihatan binokular yang buruk. Nah, penglihatan binokular itu adalah kemampuan mata untuk melihat suatu objek itu lebih dalam atau biasa dikenal dengan penglihatan 3 dimensi. Nah, untuk dapat melihat binokular yang baik itu perlu adanya keseimbangan atau kerjasama interaksi yang baik antara kedua bola mata. Nah, apabila mata juling berarti adanya suatu gangguan atau kelainan sehingga kedua bola mata tidak seimbang atau tidak dapat berinteraksi secara baik, sehingga dapat menyebabkan penglihatan binokularnya menjadi buruk. Dan efek yang terakhir itu adalah posisi kepala yang menjadi tidak normal atau abnormal. Nah, untuk kondisi ini biasanya penderita mata juling itu dia akan merubah posisinya senyaman mungkin untuk mempertahankan kondisi bola matanya agar bisa melihat objek itu secara lurus. Nah, tapi pada keadaan tersebut
pasien-pasien dengan mata juling tidak bisa melihat secara lurus, sehingga dia akan melakukan perubahan posisi seperti memiringkan kepalanya ataupun memalingkan wajahnya agar tetap bisa mempertahankan keseimbangan kedua bola matanya. Nah, untuk ketiga tersebutlah efek-efek yang paling sering ditimbulkan apabila memiliki mata juling yang konstan. Yang pertama, itu adalah seperti penglihatan pada umumnya, jadi kita harus melakukan pemeriksaan tajam penglihatan atau pemeriksaan visus, biasa dengan menggunakan Snellen chart seperti gambar di samping. Nah, tujuan dari pemeriksaan tajam penglihatan ini adalah kita harus melihat apakah untuk mengetahui bagaimana fungsi penglihatannya, apakah fungsi penglihatannya baik atau buruk atau ada kelainan atau gangguan yang lainnya. Nah, pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan Snellen chart yang berupa huruf-huruf atau abjad-abjad. Nah, tapi untuk Snellen chart sendiri biasanya kita fokuskan kepada pasien-pasien yang sudah dewasa ataupun pasien anak-anak yang sudah bisa membaca. Lalu bagaimana keadaan apabila anak-anaknya belum bisa membaca? Nah, untuk pemeriksaan tajam penglihatan ini biasanya pada anak yang di bawah 2 tahun atau yang belum bisa membaca, kita lakukan dengan menggunakan alat khusus seperti gambar-gambar yang bisa kita dapatkan untuk melihat apakah tajam penglihatannya masih baik atau tidak. Pemeriksaan kedua yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan refraksi atau pemeriksaan kacamata. Nah, pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat apakah dari pasien tersebut mengalami gangguan-gangguan refraksi seperti rabun dekat ataupun rabun jauh. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan cover test. Sesuai namanya, cover berarti penutup. Jadi, pemeriksaan ini akan dilakukan dengan cara menutup salah satu mata secara bergantian. Nah, apa sih pemeriksaan cover test ini? Nah, pemeriksaan cover test ini dia merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang yang matanya terlihat normal itu apakah terdapat mata juling yang tersembunyi atau tidak. Nantinya cara-cara prosedur pemeriksaan cover test ini akan dilakukan bersama dengan dokter ataupun petugas kesehatan yang sedang bekerja. Nah, nantinya pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menutup salah satu mata kita secara bergantian, kiri dan kanan, yang kemudian dokter akan melihat apakah tampak adanya pergerakan pada bola mata atau tidak. Normalnya tidak ada pergerakan pada kedua bola mata apabila ditutup dengan salah satu tangan, tetapi pada mata juling dia akan terdapat pergerakan pada salah satu bola matanya yang bisa mengindikasikan bahwa pasien menderita strabismus. Pemeriksaan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Nah, nantinya pemeriksaan ini akan dipandu oleh seorang dokter ataupun petugas kesehatan yang terlibat, yang mana nantinya kita akan meminta pada pasien itu untuk mengikuti gerakan objek yang akan kita lihat. Jadi objeknya itu akan kita gerakan ke arah 8 mata angin dan pasien akan kita suruh untuk mengikuti arah gerakan tersebut. Jadi akan kita lakukan bagaimana gerakannya ke kiri, ke kanan, dan ke arah 8 arah mata angin, dan di situ kita akan meminta bahwa pasiennya untuk mengikuti gerakan-gerakan tersebut. Nah, normalnya pasien dapat mengikuti gerakan-gerakan tersebut dan kedua matanya dapat mengikuti secara normal dan juga baik. Pemeriksaan yang dapat kita lakukan lagi adalah pemeriksaan prisma, yang mana pemeriksaan prisma ini digunakan untuk mengetahui besarnya sudut deviasi dari kejulingan mata pasien. Pemeriksaan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan Hirschberg. Nah, pemeriksaan ini caranya adalah penderita ataupun pasien itu kita suruh untuk melihat lurus ke depan, kemudian kita letakkan senter yang berada sekitar dari jarak 30-33 cm di depan kedua bola mata pasien, dan nantinya kita akan melihat refleks cahaya yang akan jatuh pada permukaan kornea dari mata pasien. Nah, normalnya pantulan cahaya senter ini dia akan berada di tengah-tengah pupil dari mata pasien, tapi pada mata juling dia akan berada pada arah yang berlawanan dari arah mata juling pasien. Nah, pemeriksaan ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui apakah pasien ini menderita strabismus atau tidak.
Dan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan funduskopi. Nah, pemeriksaan funduskopi ini dia menggunakan alat khusus yang nantinya akan didekatkan dengan mata pasien, di mana kita akan bisa melihat pada bagian dari dalam bola mata. Kita bisa melihat nervus optikusnya, kita bisa melihat pembuluh darah yang ada pada mata pasien, dan juga hal-hal lain yang berada di dalam mata pasien. Dan kadang-kadang juga untuk pemeriksaan mata juling ini kita bisa menggunakan pemeriksaan 3 dimensi, yang mana pemeriksaan ini melakukan pemeriksaan stereoskopi dengan sinoptopor. Jadi terapi atau pengobatan terkhusus pada anak-anak yang memiliki mata juling, yang pertama harus kita perhatikan itu apakah anaknya terdapat amblyopia atau mata malas. Jadi apabila ada mata malas, kita harus mengatasi mata malasnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi, apabila pasien yang memiliki amblyopia atau mata malas, sedangkan salah satu matanya itu penglihatannya baik, maka mata yang penglihatannya baik akan kita tutup, dan juga kita akan paksa anaknya untuk melakukan penglihatan dengan menggunakan mata yang malas tersebut, atau biasa kita kenal dengan terapi oklusi atau patching. Nah, nantinya secara perlahan kita akan cek berkala apakah penglihatan pada mata malas anak ini sudah baik atau keadaannya sudah seimbang. Nah, apabila penglihatan atau tajam penglihatannya menjadi baik, maka artinya anak ini sudah melakukan penglihatan ataupun pemeriksaan dengan mata yang kedua matanya secara seimbang atau sudah baik. Nah, nantinya baru akan kita lepaskan dari penutup mata yang mata baik tadi. Nantinya kita akan melihat bahwa mata anak ini sudah seimbang, namun akan terlihat bahwa julingnya akan bergantian pada sisi kanan dan sisi kiri. Tapi perlu diingat, apabila mata malasnya sudah baik, maka kita bisa melakukan pada tahap operasi mata juling. Nah, operasi mata juling ini ditujukan untuk melakukan perbaikan untuk mengembalikan kedudukan posisi bola mata yang baik, sehingga nantinya mata juling ini bisa berada ataupun bisa diperbaiki pada keadaan bola mata yang sebenarnya. Nah, nantinya hasil dari operasi tersebut akan memperbaiki dari penglihatan binokular dari pasien. Nantinya pada hasil akhirnya pemeriksaan binokular ini, maka penglihatan pada kedua bola mata pasien akan menjadi lebih baik dan juga akan memudahkan anak tersebut dalam melihat. Dan ada hubungan antara mata juling dengan kacamata. Seperti materi-materi atau penjelasan saya yang sudah diumumkan di awal-awal tadi, bahwa salah satu penyebab mata juling adalah kelainan refraksi. Jadi kelainan refraksi itu adalah kelainan seperti rabun dekat dan rabun jauh, dan salah satu cara perbaikan dari kelainan refraksi tersebut adalah dengan menggunakan kacamata. Nah, kadang-kadang kacamata ini apabila tidak digunakan secara bijak ataupun secara sesuai aturan, maka kadang dia bisa mengeluarkan atau bisa menimbulkan mata juling. Tapi terkadang kacamata ini juga memiliki efek yang positif, karena bisa menghilangkan kebutuhan operasi mata juling pada pasien. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus menggunakan kacamata secara baik dan juga sesuai aturannya. Apabila pasien yang menggunakan kacamata, maka diharapkan bahwa pasien itu dapat menggunakan kacamatanya setiap saat ataupun dipakai sepanjang hari untuk membantu mata juling ini meluruskan matanya. Jadi mata juling kan kita ketahui di awal bahwa dia ada keadaan yang lebih ke dalam, lebih keluar, ke atas ataupun ke bawah. Dengan menggunakan kacamata ini, maka diharapkan dapat meluruskan keadaan keabnormalan dari bola matanya. Apabila sudah dilakukan dengan menggunakan kacamata yang sepanjang hari tapi tetap tidak bisa memperbaiki keadaan mata juling, maka salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan ataupun salah satu tata laksana yang bisa kita lakukan adalah melakukan indikasi operasi pada mata juling. Oleh karena itu sangat penting bahwa pasien-pasien dengan menggunakan kacamata ini dicek secara berkala apakah kelainan refraksinya menurun atau meningkat. Kemudian kita juga lihat apakah pasien ini terdapat mata juling yang konstan ataupun dan tidak. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi timbullah pertanyaan dari teman-teman semua bahwa kira-kira kapan sih operasi mata juling itu dianjurkan?
Jadi ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi kapan saja waktu mata juling ini bisa dilakukan operasi. Yang pertama, khususnya pada pasien anak-anak yang memiliki sifat mata juling yang konstan, maka dapat dilakukan operasi mata juling dengan tujuan bahwa memperbaiki penglihatan binokular. Jadi sebaiknya operasi ini dilakukan apabila penglihatan dari kedua matanya itu sudah seimbang, sehingga nantinya penglihatan binokularnya bisa lebih berkembang dan juga membaik seiring waktu. Kemudian yang kedua, apabila yang tadi pertama konstan, berarti yang kedua kita harus melakukan pemeriksaan ataupun indikasi operasi pada mata juling yang timbul secara tiba-tiba ataupun tidak setiap saat. Nah, untuk penderita mata juling yang timbulnya tidak setiap saat ini, maka indikasi operasi mata juling tidak harus segera dilakukan karena untuk penglihatan binokularnya masih ada yang baik pada sebagian matanya. Sedangkan yang ketiga, indikasi operasi pada pasien yang sudah dewasa. Apabila pasien yang sudah dewasa itu menderita mata juling sejak kecil dan baru ingin dioperasi pada pasien yang dewasa, maka penglihatan binokularnya akan sulit untuk dilakukan. Sehingga tujuan utama atau indikasi dari operasi mata juling ini hanyalah untuk memperbaiki estetika ataupun penampilan dari pasien tersebut. Apabila sudah dilakukan operasi mata juling, maka tahap penyembuhan dari mata juling ini dia bergantung pada setiap individu. Nah, tapi umumnya penyembuhan dari operasi pasca operasi dari mata juling ini adalah sekitar 6-8 minggu lamanya. Dan pada mata juling ini ada salah satu fakta yang menarik, yaitu bahwa banyak anak-anak atau bayi pada benua Asia, khususnya pada etnis tertentu, terlihat bahwa anaknya ini mengidap esotropia, atau salah satu matanya lurus ke depan, sedangkan mata yang satunya akan terlihat tampak masuk ke dalam. Nah, itu merupakan salah satu hal yang banyak kita temui pada anak-anak ataupun bayi yang berada pada masyarakat kita. Nah, hal ini biasanya dapat terjadi karena adanya lipatan kulit pada sudut matanya ataupun bahwa tampak pada batang hidungnya yang masih lebar, sehingga banyak anak-anak atau bayi tersebut melihat tampak seperti juling. Namun apabila pada pemeriksaan selanjutnya tidak ditemukan indikasi mata juling, maka keadaan ini dinamakan pseudostrabismus atau mata juling palsu. Nah, mata juling palsu ini tidak perlu khawatir karena tidak memerlukan terapi yang spesifik sehingga akan dapat hilang pada waktu yang ada di masa depan. Dan akhirnya tibalah pada sesi yang akhir, yaitu penutup, bahwa sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan dan juga diskusi yang sudah kita lakukan, mulai dari definisi, kemudian apa saja penyebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mata juling, bagaimana pemeriksaannya, bagaimana pengobatannya, dan ada beberapa fakta yang menarik. Nah, saya harap dari penjelasan-penjelasan tadi dapat meningkatkan ilmu-ilmu baru ataupun masukan-masukan yang berguna dan positif bagi teman-teman semua. Dan intinya, mengapa kita penting untuk melakukan pemeriksaan mata dan juga menjaga mata kita agar tetap sehat. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.